Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Di video tadi siang admin lupa mengucapkan selamat dirgahayu kemerdekaan RI ke-78. Semoga kedepannya negara kita semakin maju kawan. Dan siapapun yang menjadi pemimpin di tahun 2024 mendatang akan diberikan bimbingan oleh Allah untuk menjadikan Indonesia semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Dan admin kemarin sempat melewatkan titel Tuesday yang biasanya kita ulas di setiap hari Rabu kawan. Baru kali ini kita akan ulas untuk edisi tanggal 15 Agustus 2023. Untuk sesi awal dimenangkan oleh Alireza Firoza, menang tiebreak atas Levon Aronian dengan perolehan poin yang sama kawan. Hasil dari 9 kali menang, 1 kali remis dan 1 kalah. Sama dengan Levon Aronian juga mendapatkan 9,5 poin, cuma bedanya Levon ini tak terkalahkan kawan. Sedangkan untuk sesi akhirnya kawan dimenangkan oleh Aram Hakobian. Dan untuk game yang akan kita ulas ini kawan, temanya sama seperti video tadi siang dengan permainan Cecilia Alavin. Dimainkan oleh Alireza Firoza pada game pertamanya menghadapi International Master asal Ukraina. Dan Alireza Firoza pegang hitam kawan. Di sini putih memainkan pion E4. Pion C5 Cecilia defense dari Alireza Firoza, pion C3 Cecilia Alavin, kuda F6, dan sama seperti permainannya siapa tadi, Arjun melawan Prak, memilih dengan dorong pion maju ke E5, kuda ke D5, dan Arjun memilih kuda F3 tadi kawan, tapi di sini langsung pion D4. Pion pukul diambil balik. Kalau tadi kawan Arjun memilih kuda F3 terlebih dahulu di sini tadi sebelum pion D4 kawan, dibalas oleh Prak dengan kuda C6, baru pion D4, pion ambil balik di sini, pion D6 ada gajah bergerak ke C4, dan di sini kuda lari ke B6 berbalik ancam gajah, gajah ke B5, pin kuda kawan. Dan tadi ada blokade dari gajah D7. Tapi nanti beberapa langkah berikutnya di permainan asli ini kawan tidak kuda F3 tapi pion D4 langsung. Konstruksi permainannya beberapa langkah berikutnya mirip kawan. Kuda F3, kuda C6, ada gajah C4, kuda B6. Bedanya tidak dengan gajah B5 pilihan utama, tapi putih membuat gebrakan, luncurkan rudalnya, ambil pion F7 skak, korban gajah kawan. Tentu diambil oleh Alireza. Selanjutnya pion didorong maju, kembali membuat langkah pengorbanan, tidak berani ambil Alireza, mundur ke G8. Di sini jangan ambil menggunakan gajah kawan karena nanti ada garbuan dari kuda. Ini memaksa raja akan maju keluar kawan. Ini akan membuat tidak nyaman raja hitam. Ambil saja dengan raja, tak ada masalah. Kemungkinan akan dibalas kuda akan tetap ke petak G5 skak. Raja mundur kawan. Kalau di sini tadi yang kalian takutkan adalah garbuan terhadap kuda ini kawan, maka berikutnya ambil saja pion ini dengan kuda. Kembalikan kelebihan perwira. Kuda melakukan skak. Raja mundur kawan, dan kalau diambil oleh menteri kuda ini, kalian tantang pertukaran menteri. Menteri langsung keluar kawan. Yang memaksa pertukaran menteri, hitam masih baik-baik saja kawan, masih unggul 1 pion. Kalau ada serangan di sini kawan, ya benteng bergeser saja, tak ada masalah. Mungkin di sini putih rokade, dan hitam bisa melanjutkan dengan langkah pion H6 usir kuda kawan. Kuda mungkin akan lompat ke petak E4. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih mundur saja ke petak G8, ada pion D5 pertahankan posisi pionnya. Di sini kuda ke B4 dan ada kuda C3 untuk mempertahankan pion dari serangan 2 kuda hitam. Dan di sini Alireza memutuskan mengembalikan kelebihan perwiranya. Kuda 4 ambil pion D5. Ada opsi yang lain juga kawan, di sini menteri ini keluar ke petak C7. Kalaupun ada pion A3, nah baru sekarang kuda 6 ini yang ambil pion yang ada di petak D5 kawan. Ini untuk menjaga potensi kalau terbuka lajur C, kuda bisa melakukan skak, mempertahankan kuda di petak B4 ini. Jadi kuda 6 yang ambil pionnya ada di petak D5. Kalau pion A ambil kuda B4, kalian ambil balik menggunakan kuda kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini tadi Alireza langsung ambil pion D5 dengan kuda 4. Dan diambil balik oleh kuda, baku hantam di petak D5. Selanjutnya gajah ambil pion E6. Itulah maksud dari Alireza Firoza kawan. Sementara Alireza masih unggul 1 pion, untung 1 pion, mengembalikan kelebihan perwiranya tadi.
Kuda lari ke petak F4 di sini berbalik ancam gajah dan gajah dipertahankan mundur ke petak F7 ataupun kalian bisa bergerak ke petak C4 untuk mengawasi petak terang agar Raja Putih tidak bisa rokade. Mungkin diusir dengan pion B3 di sini kawan. Gajah kalian pertahankan untuk menghalangi pergerakan Raja Putih jika ingin rokade. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Memilih gajah mundur ke petak F7 dikejar lagi oleh kuda G5. Masih petak C4 merupakan pilihan terkuat kawan, tapi cukup berbeda di sini. Kalau ada pion B3, kalian ancam salah satu kuda kawan. Kalaupun kuda ini bergerak ke petak G6 untuk ancam benteng, ambil tak ada masalah. Ataupun juga bergerak gajah mundur ke petak A6 kawan, mengorbankan pertukaran kualitas. Memilih dengan langkah menteri E8, putih rokade, Alireza dorong pion E5 kawan di sini dan kuda lari ke D3. Gajah C4 pin kuda terhadap benteng, benteng E1, kemudian ada menteri keluar untuk coba pressure kuda di sini, ancam kuda di sini kawan, dan di sini ada kuda E4 menghindari ancaman menteri, blokade terhadap ancaman kuda D3-nya kawan. Di sini ada benteng E8. Pion F3 perkuat posisi kudanya, ada pion D5. Dan di sini petak terkuat bagi kuda, manuver kawan ke petak F2 untuk mempertahankan saudaranya di sini. Tapi memilih mempertahankan saudaranya di petak C5. Dan silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan, coba temukan langkah terbaik bagi hitam untuk memanfaatkan blunder kuda C5 ini. Sangat simpel, tak perlu berpikir lama. Kalian mungkin menemukan langkah pion E4 ini kawan. Ya betul, inilah langkah terbaiknya untuk mengusir kuda, memisahkan keduanya ini kawan. Salah satu perwira, maksud saya kuda ini akan bisa jatuh nanti kalau salah satu kuda ini menghindar. Diterima pertukaran pion dengan pion F pukul pion E4, diambil balik, tetap mendapatkan ancaman dua kuda ini kawan. Dan di sini raja bergeser ke H1. Pion ambil kuda di sini. Tanja benteng pukul benteng terlebih dahulu, diambil balik oleh menteri. Kemudian ada pion B4 pertahankan posisi kuda dari ancaman gajah. Menteri meluncur ke E2 karena merasa unggul kawan, langsung menantang pertukaran menteri. Ditolak bergeser ke G1, kemudian ada gajah terang di reposisi untuk pressure petak terang kawan. Kemudian gajah gelap berkembang ke petak E3, persiapan bentengnya digeser untuk ancam menteri nanti kawan. Didahului kuda C4 ancam gajah. Dan gajah dilepas memilih dengan pion A4. Kalaupun bergeser ke petak D4 menghindari serangan kuda, pion ini siap didorong juga untuk antisipasi benteng kawan. Memilih melepaskan gajah, maklum kawan, kontrol waktu sudah mulai mepet. Coba lihat, Alireza bermain sangat cepat kawan. Masih punya 1 menit 48 detik dari kontrol waktu 3 plus 2 detik kawan. Permainan blitz sini. Sikat di sini kawan. Menteri ke E1, skakmat sudah di langkah ke-28 dari Alireza Firoza. Cukup menarik permainan dari putih tadi kawan dengan pengorbanan gajahnya dalam permainan Sicily Alapin, di mana tadi harusnya setelah gajah tadi keluar ke petak C4 kemudian kuda manuver ke B6, kebanyakan gajah ditempatkan di petak B5, tapi dalam permainan cepat blitz ini kawan, tadi setelah ada kuda ke B6, gajah tidak ditempatkan di petak B5. Sebetulnya idenya cukup bagus untuk meluncurkan rudal ini kawan. Sayangnya hitam mampu mengantisipasi serangan-serang itu. Dalam permainan cepat blitz mungkin bisa kalian coba ide seperti ini dalam permainan Sicily Alapin. Kalau hitam tidak mampu merespon dengan baik, mungkin raja hitam akan kewalahan kawan. Tadi kita sudah lihat raja ini sempat maju saat ada pion ini tidak mau berani ambil kawan. Walaupun berani ambil tak ada masalah, diikuti pion maju ataupun kuda G5. Itulah ide-ide permainan pengorbanan putih tadi dengan gajah F7-nya. Semoga permainan dari putih tadi bisa jadi bahan referensi kalian dalam permainan cepat kawan. Bisa kalian coba untuk mencoba mengejutkan lawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.